Ayo cepetan, Pak. Nyuwun sewu, Mas. Tolong barang-barang ini dipindahkan di depan rumah saya aja ya, Mas. Baik, Bu. Iya, Bu. Pak Karyo, untuk sementara barang-barang ini biar dititip di rumah saya aja ya, Pak. Suwun Bu Warsi, matur nuwun sangat. Sami-sami, Pak Karyo ndak usah sungkan-sungkan. Kita sama-sama manusia, harus saling tolong-menolong, Pak. Pak Saiki kita mau kemana, Pak? Mbak Centini juga ndak ada. Siapa yang mau jaga kita? Maaf ya Bapak ya, Nduk. Bapak ini nggak bisa jaga anak-anaknya. Kalian harus ikut susah. Sakjane saya tuh juga nggak tega. Alah, tapi ya ini salah mereka sendiri lah. Yang keluarga pun nggak bener. Pak Karyo dan Mawar, kalau ndak keberatan, tinggal aja di rumah saya. Bu Warsi apa-apaan ya? Udah bagus ya. Ini barang-barang berangkat kayak begini ya. Dititipin di rumah Bu Warsi. Sekarang Bu Warsi suruh mereka tinggal. Apa-apaan? Tak wadono tante genis ya. Astagfirullahaladzim. Emangnya salahnya apa sih Mbak Sukma? Mau nolong orang aja kok diprotes. Bu Warsi ini gimana ya? Bu Warsi ini lupa ya? Sampai ini lupa ya? Kalau tante genis kan nggak suka sama mereka berdua ini keluarga Pak Sukaryo. Nanti kena masalah kapok ya. Yalah, ya aku kan kepiye? Aku juga kan nggak tego. Wes Bu Warsi, Sukma benar. Nanti Bu Warsi malah kena ikut masalah loh gara-gara saya. Tapi Pak, Bu Warsi, saya titip barang-barang saya saja di rumah sementara ya. Saya sama Mawar mau cari rumah dulu buat tempat kami berteduh. Ya. Ayo, Nduk. Assalamualaikum. Salam. hati-hati ya Mawar. Makasih, Bu. Hati-hati ya, Pak Karyo, Mawar. Duk. Saya sabar, Duk. Coba kita di situ ya. Kita bisa istirahat neduh di situ ya. Ayo. Aduh, Pak, Mawar sudah tidak kuat, Pak. Perut Mawar wis kram iki, Pak. Yuk. Kita nggak bisa neduh di sini toh. Ayo, kita ke situ yuk. Ayo. Duk. Sing kuat, putuku sing kuat ya. Kasihan mbokmu ya. Itu mbokmu. Sabar ya. Bu, lihat tuh. Kualat itu. Mau hamil, udah ada suaminya. Iya, kasihan Pak Karyo, anaknya yang berbuat maksiat, bapaknya yang kena getahnya. Pak, didik anaknya benar toh, Pak. Biar nggak kebelinger. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bulan suci kok pada gujingin orang sih? Orang lagi kena musibah, kok disyukurin. Selesai, yuk. Coba yuk. Ojo, gak usah didengar ya, Nduk ya. Gak usah didengerin. Kasihan nanti jabang bayi kamu, ya. Kasihan tambah stres, ya. Ayo, waduh, wes pucat ngene. Ayo kita ke dokter yuk. Ayo. Semua iki gara-gara Mawar. Mereka benar. Bapak susah ya karena Mawar. Nduk. Wes. Duh, wes pucat koyo ngene. Ayo. Kita ke dokter yuk. Ayo kita ke dokter. Saya kuat. Ayo pelan-pelan. Awas. Iya. Aduh. Ayo. Dok, bagaimana dok? Piye kandungannya anak saya ndak apa-apa toh?
Begini loh Pak Karyo. Setahu saya, Mawar ini kan dulu pernah jatuh. Selain itu, sebagai seorang wanita yang masih muda dan belum siap menjadi seorang ibu, beban yang ditanggung Mawar ini sangat berat. Ya kalau seperti ini bisa mengganggu kondisi janinnya. Tapi calon bayi sing ono di kandungane ndak apa-apa toh, Dok? Ya sampai saat ini sih baik-baik aja loh Pak. Saran saya sih Mawar ini harus banyak istirahat. Ya kalau bisa itu jangan sampai stres. Apalagi Mawar itu sekarang lagi tidak bisa memikirkan masalah-masalah berat loh Pak. Saya ini memang bapak yang ndak berguna, Dok. Saya sebagai bapak kok nggak bisa jaga anak-anaknya yang masih butuh pelindungan. Malah balikan Mawar tak libatkan dengan urusan-urusan yang bisa bikin dia stres. Wis Pak. Mawar, seberat apapun masalah kamu harus bisa mencoba untuk ikhlas. Ya, kamu tuh ndak boleh menelan sendiri masalah kamu tuh ndak boleh beban kamu tanggung sendiri. Ingat Mawar, kamu itu sekarang ndak sendiri. Ada janin di perut kamu. Njih Dok, Mawar tahu, insya Allah Mawar kuat. Asalkan Mawar selalu bersama Bapak. Iya toh Pak? Aku sudah tidak punya tempat tinggal, nggak ada pekerjaan. Centini juga nggak tahu ada di mana. Aku nggak bisa berbuat apa-apa. Terus gimana caranya keluar dari masalah ini? Aduh ya ampun. Hati-hati Mas. Mas, maafin Centini ya Mas. Sudah bikin sampean babak belur kayak gini. Apa sih sampean rasakno Mas? Apa perlu Centini temenin dokter Mas? Aku cuma minta satu saja dari kamu, Tin. Jangan pernah tinggalkan aku lagi seperti tadi. Ya Allah, saknone Mas Fajar iki. Demi aku rela celoko koyo ngene. Tapi aku juga ndak iso ngikutin keinginannya Mas Fajar. Kalau itu nggak diridhoi oleh Allah. Tin, apa aku boleh tahu alasan kamu pergi tadi apa? Apa karena Tejo maksa kamu? Jangan ngomong sembarangan, Jar. Udah gue bantuin, bukan terima kasih lu malah nuduh gue. Gue bisa aja pakai cara itu, Jar. Gue ajak Centini kabur, tapi enggak. Gue hormat sama dia, Jar. Kok malah ribut kayak ngene sih? Wes tau ya nggak usah ribut. Kamu bisa nggak pergi untuk tinggalin saya sama Mas Fajar dulu? Kamu masih aja belain Fajar, Tin. Mana yang sakit, Mas? Centini nggak bisa lihat sampean kayak gini, Mas. Kasih tahu Centini. Hati aku yang sakit, Tin. Karena kamu tinggalin aku seperti tadi. Berasa sakit sekali, Tin. Aku mohon jangan tinggalin aku lagi. Kamu janji ya? Centini mau ambil air dulu ya. Buat ngusap wajah sampean sama tangannya. Niki wonten sing kotor, ya Mas? Tin, aku ikutin. Nggak usah tuh kan, sampean tasik sakit Mas. Sampean di sini dulu ya Mas. Bentar ya Mas. Aduh, bening banget. Kamu lagi. Tejo. Pokoknya aku minta.
Nggak usah ikut campur lagi. Hubunganmu sama Centini itu masa lalu. Dan aku minta, jangan pernah merebut Centini lagi dariku. Gue cuma pengen kasih tau lo, Jar. Yang lo lakuin sekarang tuh salah. Lo kalau cinta sama Centini nggak kayak gini caranya. Nggak usah nasihatin aku kamu. Kamu saja belum mendapatkan cintamu, toh. Nyindir gue lo, Jar. Terserah sampean kalau merasa tersindir. Lo kenapa sih ngajak Centini pergi? Hah? Tanpa harus dari orang tua? Kamu mau tahu? Oke. Tak kasih tahu. Aku mau bawa Centini kawin lari. Jar! Gue bener-bener gak nyangka sama lo ya. Lo picik, Jar! Terserah kamu. Tidak peduli aku. Jar! Gue gak akan biarin lo ngerebut Centini dari gue, Jar! Itu suara Diva Shalala. Gawat. Fajar gak boleh tahu Diva Shalala itu Centini. Iya benar. Suara Diva Shalala dari sana. Jar! Jar! Gue gak akan biarin lo bawa kabur Centini, Jar. Apa tadi? Minggir kamu. Aku lagi mencari suara Diva Shalala. Ada di sekitar sini. Fajar gak boleh lihat Centini yang lagi nyanyi. Wes, minggir, Cok. Jar. Gue belum selesai ngomong sama lu, Jar. Gue gak akan biarin lo kawin lari sama Centini. Lo sama aja gak menghormati orang tua lo, orang tuanya Centini. Sudah. Aku tidak mau ngomongin lagi soal itu. Ngerti kamu? Aku kesini cuma mau mencari suara orang yang mirip Diva Shalala. Jar, gak ada siap-siap di sini, Jar. Udah, lu mendingan pulang, Jar. Oh, kok jadi kamu yang ngatur aku? Wes, awas. Jar, gak ada siap-siap di sini, Jar. Jar. Udah lah, Jar. Gak ada siapa-siapa di sini, Jar. Lu mendingan pulang aja. Tejo, aku kesini cuma mau cari suara itu. Ngerti kamu? Udah, Jar. Gak ada siapa-siapa. Udah, mendingan lu pulang, Jar. Yuk. Astagfirullahaladzim. Wong loro iki lho ya. Kok ribut? Kamu apa toh? Narik-narik aku segala. Tejo, ini nggak ada hubungannya sama Centini. Aku pengen tahu siapa yang suaranya mirip sama Diva Shalala. Kenapa sih kamu? Lebih baik gue diem aja deh. Daripada gue jawab, ntar Fajar malah makin curiga lagi. Jo, mau apa sih? Kenapa Centini muncul dari arah yang sama lagi? Wah, Fajar bisa curiga nih. Jar. Lo harusnya bisa menghargai dong identitasnya Diva Shalala. Dia kan nggak mau diketahui orang, Jar. Lo justru itu, Tejo. Aku penasaran siapa dia, pengen tahu. Untung aku diingetin Mas Tejo. Aku nggak mau Mas Fajar tahu sopo iku Diva Shalala sebenarnya. Aku takut nek Bu Gendis ngerti lah tambah rame iki. Jar. Jo, terserah. Mau hargain Diva Shalala atau tidak. Jangan pernah halangi aku untuk tahu siapa dia.